Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Islam memperbanyak wawasan-wawasan kita dalam menyikapi hal di sekeliling kita. Lembah Barhut adalah sebuah lembah yang terdapat di provinsi Hadramaut. Tempatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah yang bernama Hud. Kira-kira dapat ditempuh dengan perjalanan 2 jam dari kota Tarim, provinsi Hadramaut, dengan lintasan arah menuju provinsi Mahrah, Yaman Selatan. Di daerah tersebut terdapat sebuah sumur yang mempunyai luas kira-kira mencapai 100 meter persegi dan mempunyai kedalaman yang sangat gelap yang mempunyai kedalaman sekitar 250 meter. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kemudian tonton hingga akhir sehingga tidak ada kesalahan pemahaman. Dan kata Barhut, menurut bahasa Himyar kuno, sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, bermakna kotanya bangsa jin. Dinamakan dengan nama tersebut dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Usaibah, salah satu ulama kota Tarim, Hadramaut, yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut. Dan dikarenakan memang banyaknya makhluk dari kalangan jin di lembah tersebut, pernah seseorang yang telah menyaksikan sumur ini bercerita suatu hal yang mengagetkan yang belum bisa saya percaya, bahwa jika saja saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri dengan jelas, dan begitu juga temanku menyaksikannya tentang bagian dari sumur ini, maka tergambarlah jelas bahwa di dalam sumur ini memancar air yang seakan-akan itu adalah suatu sungai yang mengalir, terdengar jelas suara aliran airnya tanpa keraguan. Sumur Barhut adalah sebuah sumur yang berbentuk gua yang berada di lembah Barhut di sekitar makam Nabi Hud alaihi salam. Sumur atau telaga ini sudah menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu karena tidak adanya informasi valid tentang sejarah awal mula berlakunya telaga Barhut tersebut, sehingga banyak beragam macam cerita tentang telaga Barhut ini. Dalam kitab At-Taisir bi Syarah Al-Jami' As-Sahir disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam di Hadramaut. Tidak ada yang sanggup masuk sampai ke dasarnya. Ini berarti sumur Barhut tidak bisa diukur kedalamannya jika dilakukan dengan turun ke dalamnya. Mungkin yang dimaksud oleh ulama adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan apapun atau dengan peralatan sederhana di zaman dahulu. Namun dengan kecanggihan peralatan dan teknologi saat ini, kedalamannya sudah dapat diukur. Karena menurut keterangan kedalaman sumur Barhut itu adalah 600 kaki, lebar 450 kaki, dan panjangnya 120 kaki. Di antara hadis dan athar yang menginformasikan tentang telaga Barhut adalah hadis marfu' berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Al-Kabir Imam Tabarani, Rasulullah SAW pernah mengabarkan akan kedalaman sumur ini dengan sabdanya, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari sebuah penyakit. Begitu juga jelek-jelek air di atas permukaan bumi ini adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut seperti kumpulan belalang yang di pagi hari. Sumur tersebut memancarkan air pada sore harinya mengering yang tidak terdapat bekas basah apapun di atasnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh kaum beriman ditempatkan ke Jabiyah dan ruh kaum kafir ditempatkan ke bukit Hadramaut yang disebut Barhut. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhut. Di dalamnya terdapat ruh kaum kafir. Abdullah bin Umar mengatakan, sungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman dan Al-Jabiyah ada di Syam. Jadi kesimpulannya, 1. Telaga atau sumur Barhut memang ada di muka bumi ini. Airnya adalah seburuk-buruk air di muka bumi ini dan juga seburuk-buruk telaga. Yang kedua, telaga Barhut berada di suatu lembah di Hadramaut. Ketiga, roh kaum kafir dapatkan setelah meninggal di telaga Barhut, sebagaimana roh kaum mukmin di Jabiyah di Syam. 4. Airnya mengalami pasang surut tersebut
berbeda dengan sumur yang lain yang tidak akan surut kecuali di musim kemarau. Dikisahkan seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah Mekah. Sampainya di sana, ia menitipkan uang sebanyak 1000 dinar kepada seseorang yang dipercaya dan saleh. Sampai seusai wukuf di Arafah, lalu kembali ke Mekah dan mengetahui orang yang dititipinya uang telah meninggal dunia. Lalu ia menanyakan uang titipannya tersebut kepada keluarga, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya. Laki-laki kaya itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama di Mekah. Mereka berkata, apabila separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam, lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka orang itu mengikuti nasihat mereka mendatangi sumur Zam-Zam dan memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada mereka menceritakannya. Mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhud. Katanya, sumur itu berada di bibir neraka Jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkan jalan dan berangkat mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya dan berseru, "Hai Fulan." Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Ada jawaban, "Aku tanam di bagian ini dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya." Ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah seorang yang baik." Ada jawaban, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasih padanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Ada cerita lain dari sumur ini. Ketika sebuah perusahaan sedang membangun jalan di padang pasir yang melintas dekat lokasi itu, beberapa pekerja mencoba untuk mengeksplorasi misteri sumur tua ini. Mereka melakukannya dengan cara menurunkan salah satu pekerja dengan tali ke dasar sumur. Dia bekali dengan kamera video untuk mendokumentasikan keadaan dan seluruh aktivitas di bawah sana. Ketika mencapai kedalaman 100 meter, tiba-tiba pekerja ini berteriak minta diangkat dengan secepatnya. Ketika ditanya, dia mengatakan, "Saya melihat lingkar sumur perlahan-lahan menutup." Ketika mereka mencoba melihat gambar yang terekam oleh kamera tersebut, ternyata mereka hanya melihat kegelapan belaka. Meskipun misi dilakukan pada waktu siang hari yang seharusnya semuanya terlihat dengan jelas. Sejumlah penduduk wilayah ini menceritakan penuturan orang-orang tua mereka bahwa dahulu sekali pernah ada upaya untuk mengambil air dari sumur ini saat terjadi kelangkaan air. Mereka menurunkan seseorang dengan tambang untuk mengambil air. Pada titik kedalaman tertentu, orang itu berteriak, "Keluarkan saya." Seketika mereka menariknya keluar, tetapi yang sampai di atas tinggal kepalanya saja. Mereka juga mengaku mendengar suara tangisan yang berasal dari dalam sumur ini, dan beberapa burung merpati mengejar menyusul orang-orang yang sedang lewat di dekat sumur karena ketakutan. Sumur Barhud kerap didatangi para dukun dan penyihir. Menurut pengakuan sebagian mereka yang telah bertobat, mereka datang ke sana pada malam hari agar bisa bertemu dengan pembesar-pembesar jin. Wallahu a'lam bishawab.